Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Opal Eka Pratama dengan NIM B1B1210077, program studi ilmu pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pajak pusat. Adapun pengertian dari pajak pusat. Pajak pusat adalah jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah federal dalam suatu negara. Pajak ini biasanya digunakan untuk menandai pengeluaran dan program-program yang dikelola oleh pemerintah pusat seperti pertahanan, infrastruktur nasional, pendidikan, dan layanan kesehatan. Pajak pusat berbeda dengan pajak daerah atau pajak lokal yang dikenakan oleh pemerintah daerah atau pemerintah setempat. Tujuan utama dari pajak pusat adalah untuk mengumpulkan pendapatan yang diperlukan untuk mendukung fungsi-fungsi pemerintahan pusat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pajak pusat. Yang pertama, pajak menurut golongan. Adapun pengertian pajak menurut golongan yaitu pembagian pajak berdasarkan jenis golongan atau kategori tertentu. Ini berarti bahwa pajak ditetapkan dengan mempertimbangkan karakteristik atau kriteria tertentu yang dimiliki oleh kelompok individu atau etnis yang dikenai pajak. Contoh golongan pajak dapat mencakup pajak penghasilan untuk individu berdasarkan tingkat pendapatan mereka, atau pajak penjualan yang mungkin berbeda tergantung pada jenis barang atau jasa yang dibeli. Prinsip ini digunakan untuk mengatur sistem perpajakan agar lebih adil atau efisien berdasarkan perbedaan dalam kemampuan atau jenis aktivitas ekonomi. Pajak golongan terbagi atau dua, yaitu pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung adalah jenis pajak yang dikenakan secara langsung pada pendapatan, kekayaan, atau transaksi ekonomi individu atau etnis bisnis. Contoh pajak langsung meliputi pajak pendapatan, pajak properti, dan pajak warisan. Pajak ini harus dibayar langsung oleh wajib pajak kepada pihak berwenang seperti pemerintah berdasarkan aturan perpajakan yang berlaku. Pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah jenis pajak yang tidak dikenakan secara langsung pada individu atau entitas yang membayar pajak kepada pemerintah. Sebaliknya, pajak tidak langsung dikenakan pada transaksi atau kegiatan ekonomi tertentu seperti penjualan barang atau jasa. Pajak tidak langsung sering kali ditanggung oleh konsumen akhir atau pelanggan dalam bentuk harga yang lebih tinggi untuk barang atau jasa yang mereka beli, karena pajak ini ditambahkan ke harga oleh produsen atau penjual. Contoh pajak tidak langsung termasuk pajak pertambahan nilai atau value added tax atau VAT, dan pajak penjualan. Yang kedua ada pajak menurut sifat. Pajak menurut sifatnya adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu atau entitas kepada pemerintah. Pajak ini bersifat wajib, bersifat tidak langsung, atau tidak menghasilkan imbalan langsung yang setara, dan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai program dan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sebagainya. Pajak juga dapat berfungsi sebagai instrumen pengaturan ekonomi dan redistribusi kekayaan dalam masyarakat. Pajak terbagi dua, yaitu pajak subjektif dan pajak tujuan. Pajak subjektif adalah jenis pajak yang besarnya atau tarifnya tergantung pada subjek atau objek tertentu yang dikenakan pajak. Dalam
ini, tarif pajak atau jumlah yang harus dibayar oleh individu atau entitas pajak ditentukan berdasarkan karakteristik atau kondisi subjek atau objek yang bersangkutan. Contoh pajak subjektif adalah pajak penghasilan atau income tax, di mana tarif pajaknya dapat berbeda berdasarkan tingkat penghasilan individu atau entitas yang dikenakan pajak. Pajak tujuan. Pajak tujuan adalah sistem perpajakan di mana pajak dikenakan pada barang atau jasa di negara tempat barang atau jasa tersebut digunakan atau dikonsumsi, bukan di negara tempat barang atau jasa tersebut diproduksi. Hal ini bertujuan untuk mencegah persaingan yang tidak adil antar negara dan memastikan bahwa pajak yang dikenakan mencerminkan konsumsi yang sebenarnya di dalam suatu negara. Pajak tujuan sering digunakan dalam konteks Uni Eropa untuk pajak pertambahan nilai atau value added tax atau VAT, di mana pajak dikenakan di negara konsumen akhir daripada negara produsen. Selanjutnya pajak menurut lembaga. Pengertian pajak menurut lembaga atau instansi pemerintah adalah kewajiban finansial yang harus dibayar oleh individu, perusahaan atau entitas lainnya kepada pemerintah dengan tujuan untuk menandai pengeluaran pemerintah dari proyek-proyek publik. Pajak ini bersifat wajib dan biasanya diatur oleh undang-undang. Jumlah pajak yang harus dibayar oleh setiap orang atau entitas dapat bervariasi berdasarkan penghasilan atau jenis transaksi yang dilakukan. Pajak digunakan untuk mendukung berbagai program dan layanan publik seperti pendidikan, perawatan, kesehatan, dan infrastruktur dan sebagainya. Pajak penghasilan atau PPh. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh oleh individu atau badan usaha. Penghasilan yang dapat dikenai pajak ini dapat berasal dari berbagai sumber, seperti gaji, pendapatan bisnis, bunga, dividen, dan lain sebagainya. Pemerintah biasanya mengenakan pajak penghasilan untuk mendapatkan pendapatan yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan layanan publik. Besarnya pajak penghasilan yang harus dibayarkan biasanya tergantung pada penghasilan total dan peraturan pajak yang berlaku di suatu negara. Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah jenis pajak yang dikenakan atas nilai tambah suatu barang atau jasa pada setiap tahapan produksi atau distribusi. PPN biasanya diterapkan dalam berbagai negara sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah. PPN ini dikenakan pada konsumen akhir dan produsen atau penjual harus mengumpulkan dan meneruskan jumlah PPN yang dibayarkan oleh konsumen kepada pemerintah. PPN bertujuan untuk mengenakan pajak pada nilai tambah yang terjadi dalam rantai produksi atau distribusi barang dan jasa. Pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM adalah jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah atau penjual barang-barang mewah seperti kendaraan bermotor mewah, perhiasan, barang-barang elektronik mewah, dan barang-barang konsumsi lainnya yang memiliki nilai tinggi. PPNBM bertujuan untuk mengumpulkan pendapatan bagi pemerintah dan mengendalikan konsumsi barang-barang mewah agar tidak berlebihan. Pajak ini biasanya dikenakan sebagai persentase dari nilai jual barang tersebut, dan tarifnya dapat bervariasi tergantung pada jenis barang dan nilai transaksinya. PPNBM umumnya diatur oleh undang-undang pajak di setiap negara dan dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan kebijakan pemerintah.
Selanjutnya pajak bumi dan bangunan atau PBB adalah sebuah pajak yang dikenakan oleh pemerintah terhadap pemilik properti termasuk tanah dan bangunan yang mereka miliki. Tujuan dari PBB adalah untuk mengumpulkan pendapatan bagi pemerintah daerah dan pusat yang kemudian dapat digunakan untuk membiayai berbagai proyek layanan publik seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan. Besarnya PBB biasanya dihitung berdasarkan nilai properti yang dimiliki oleh pemiliknya. Pajak ini dapat bervariasi dan satu wilayah ke wilayah lainnya dan sering kali diatur oleh undang-undang yang berlaku di masing-masing negara atau daerah. Pemilik properti diwajibkan untuk membayar PBB secara berkala dan jumlah yang harus dibayar bergantung pada nilai properti tersebut serta tarif PBB yang berlaku di wilayah tersebut. Yang selanjutnya bea materai atau BM. Bea materai adalah pajak yang dikenakan atas materai, yaitu segel atau tanda yang ditempatkan pada dokumen tertentu sebagai tanda pembayaran pajak. Materai biasanya digunakan untuk dokumen-dokumen seperti surat-surat, surat-surat perjanjian, akta notaris, dan sejenisnya sebagai bukti pembayaran pajak dan sah secara hukum. Pajak bea materai ini berlaku di beberapa negara, termasuk Indonesia, dan besarnya tergantung pada jenis dokumen dan nilainya. Pemakaian materai biasanya diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara. Adapun kesimpulan dari pajak pusat yaitu pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar yang diperoleh dari kontribusi rakyat yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran negara. Pajak nasional adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah dari warga negara dan perusahaan untuk mendanai kebijakan dan layanan publik. Pajak nasional biasanya memiliki dampak positif dan negatif tergantung pada desain, tarif, dan pengelolaan instrumen penting menjaga stabilitas keuangan negara dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Saya rasa hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.